Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau laga. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. diusahakan wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali bisa bersua dengan Anda malam hari ini. Tentu senang sekali rasanya dalam salah satu program di Fatwa TV, program kesayangan kita bersama, program live interaktif keimanan, doa, dan zikir bersama salah satu guru kita, Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhahullahu Ta'ala. Beliau merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Baik pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan menemani kebersamaan Anda dalam kurun waktu kurang lebih 1 jam mendatang. Dan insya Allah kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Dan juga kami akan berikan kesempatan kepada seluruh pemirsa dan juga kepada seluruh pendengar untuk nantinya bisa berinteraksi secara langsung bersama kami malam hari ini. Anda bisa menanyakan seputar keimanan, doa, dan zikir kepada guru kita, Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhahullah Ta'ala melalui layanan telepon yang kami buka di 0331 544 6087. Dan juga Anda bisa menghubungi kami via telepon WA di 0821 706087. Baik pemirsa, malam hari ini telah hadir bersama kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhahullah Ta'ala di studio Fatwa TV Jember. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan bikum jami'an. Barakallahu fikum. Bagaimana kabar Ustaz malam hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini sepertinya sedang sibuk Ustaz ya. Mahasiswa sepertinya berdatangan nih ke kampus STDI Jember ini. Ya, na'am. InsyaAllah kurang lebih 2 hari ke depan InsyaAllah kita akan memulai kegiatan yang PBKMB. Iya Ustaz, Masya Allah. Orientasi pengenalan kehidupan kampus sama mahasiswa. Masya Allah, Masya Allah. Semoga diberi kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, Masya Allah, syukran Ustaz sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan ini Ustaz, Masya Allah malam hari ini. Ya, ini bagian dari ibadah kita. Masya Allah. Nah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, marilah kita simak dan dengarkan bersama satu untayan nasihat pembuka untuk membuka live interaktif kita malam hari ini yang tentunya akan disampaikan beliau secara langsung Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhahullah Ta'ala. Baik, silakan Ustaz. Nah, syukran. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Jika ada yang bertanya kepada kita, maukah Anda menjadi wali Allah? Saya meyakini bahwa semua kita akan menjawab, na'am, saya ingin menjadi wali Allah. Kenapa demikian? Karena kalau telah menjadi wali Allah, maka pastilah dia selamat, dia bahagia. Tapi menjadi pertanyaan, bagaimana saya menjadi wali Allah? Bagaimana seseorang bisa menjadi wali Allah? Apakah wali Allah itu hanya khusus bagi orang-orang yang ahli ibadah, ahli ilmu, ahli zikir, atau memiliki penampilan yang spesial dari masyarakat umum, masyarakat awam secara umum, atau mereka orang-orang yang memiliki sifat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya para pemirsa rahimakumullah, untuk menjadi wali Allah itu hal yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukanlah yang sulit, tapi dengan catatan taufik dan bimbingan dari Allah. Karena persyaratan wali Allah itu enggak banyak, hanya 2 saja. Yang pertama, perbaiki iman kita.
menjadi orang yang beriman, keimanan yang benar, kemudian diaplikasikan iman tersebut dalam bentuk ketakwaan. Laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Perintah baik itu yang wajib atau yang mustahab, larangan yang haram atau yang makruh. Tinggalkan hal itu, itulah takwa. Kemudian perbaiki iman kepada Allah, maka insya Allah semua akan menjadi wali Allah. Qala subhanah, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya, ketahuilah, sesungguhnya para wali Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan juga mereka tidak akan bersedih. Kemudian Allah jelaskan siapa mereka wali Allah, apa sifatnya. Qal alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka barang siapa yang beriman dan bertakwa, dia adalah wali Allah. Wa kullu mu'minin taqiyyin fahuwa lillahi wali. Barang siapa yang beriman dan bertakwa, maka dia adalah wali Allah. Maka orang-orang beriman dan bertakwa semuanya wali Allah, tidak khusus dengan jumlah tertentu. Ya, semua bisa menjadi wali Allah dengan catatan beriman dan bertakwa. Mudah-mudahan Allah ya berikan pertolongan dan kemudahan kepada kita semua untuk bisa menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, syukron Ustaz atas satu untayan nasihat yang telah disampaikan. Masya Allah, nasihat yang begitu indah, yang semoga kita semua bisa menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan Ustaz atas nasihat yang telah disampaikan. Baik pemirsa Foto TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, sebelumnya kita akan sapa terlebih dahulu para pendengar yang sedang menyimak live interaktif kali ini melalui relay radio yang tergabung di dalam RTVC. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Seragen. Baik pemirsa Foto TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami berikan kesempatan kepada seluruh pemirsa dan para pendengar untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami malam hari ini melalui layanan telepon yang kami buka di 0331 544 6087, dan juga Anda bisa menghubungi kami melalui telepon WA di 0821 7000 6087. Baik pemirsa, kami akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Pertanyaan pertama ada dari saudara Zulfikar Ubaidah dari Kota Batu, Jawa Timur. Baik, pertanyaannya Ustaz, apa hukumnya mewajibkan yang sunnah? Mohon penjelasannya Ustaz. Apa hukumnya mewajibkan yang sunnah? Iya Ustaz. Nah, ya ini pertanyaan ya sedikit apa ya, aneh gitu ya. Masya Allah, iya Ustaz. Dia ada sunnah diwajibkan. Iya Ustaz. Taib. Syukran kepada Akh Zulfikar, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya, satu kaidah yang harus kita pahami dalam beragama ini bahwa agama ini telah sempurna. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Telah sempurna semuanya. Disempurnakan oleh Allah, dilengkapkan nikmat dan diridhai Islam sebagai agama bagi kita. Maka yang halal apa yang telah dijelaskan hukum kehalalannya, yang haram apa yang telah dijelaskan hukum haramnya, yang wajib begitu juga, yang sunnah begitu juga, atau an-nafilah ya. Maka ini adalah hak hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak ada tidak boleh atau seorang tidak memiliki wewenang untuk merubah hukum tersebut. Yang telah wajib itu adalah wajib selama-lamanya. Yang menjadi amalan sunnah, sunnah selama-lamanya. Ya, tidak bisa dirubah hukumnya. Barang siapa yang merubah hukum dari sunnah menjadi yang wajib atau wajib sunnah, maka dia telah membuat bid'ah, membuat syariat yang baru dalam agama, dan ini tentunya adalah penyimpangan, penyelewengan yang sangat besar.
Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang seperti itu. Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka memiliki syuraka, yaitu para sekutu ya, yang mensyariatkan bagi mereka agama yang tidak disyariatkan oleh Allah. Ya, ini adalah perbuatan yang bid'ah. Ya, perbuatan yang bid'ah, yang haram. Rasulullah mengatakan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada, ya, membuat sesuatu yang baru ya, dalam agama ini, dalam urusan kami ini, yang tidak ada landasannya dari kami, perintah dari kami, maka ditolak. Ini perbuatan yang beda. Wa syarrul umur muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara hal yang baru. Jadi kesimpulannya itu tidak diperbolehkan, itu haram ya. Salat sunnah, ya, nawafil, rawatib misalnya, ya nggak bisa diwajibkan hukumnya, ya tetap nafilah. Salat 5 waktu wajib nggak bisa dijadikan sebagai sunnah. Nah begitu seterusnya. Jadi agama telah sempurna, tidak berubah hukumnya. Nah, barang siapa yang berusaha merubah, berarti dia telah menentang Allah, membuat perkara yang beda dalam agama, dan ini tentu sangat ya berat ancamannya. Nah, demikian, wallahu a'lam. Baik, afwan Ustaz, sebelumnya perihal pembahasan sunnah ini kadangkala ada saudara kita yang gagal dalam memahami Ustaz, ketika mungkin ada Ustaz yang menyampaikan kita wajib mengikuti sunnah Nabi SAW. Mereka mungkin berpikir sunnah kok diwajibkan, begitu Ustaz. Taib. Ya begini, tatkala di sini ya kalimat wajib, maka tentu ya kalimat yang hukum yang berlainan dengan atau yang bertentangan dengan wajib atau yang berlawanan dengan wajib adalah sunnah. Maka yang dipahami di sunnah di sini amalan-amalan yang yang mustahab, ya, yang mandub, yang mustahab, ya. Itu maksud sunnah di sini. Karena dia pertanyaannya mewajibkan sesuatu yang sunnah. Maka yang wajib itu lawannya sunnah. Haram, makruh. Sunnah juga dinamakan ya mustahab atau mandub, seperti itu. Maka ini maksud sunnah di sini, sunnah dalam istilah ya al-fiqh, dalam istilah fikih. Adapun sunnah dalam artian secara umum yang mencakup seluruh perkara agama, maka sunnah adalah pedoman hidup Rasul, jalan hidup Rasul. Nah, maka juga hukumnya sama, nggak bisa dirubah, nggak bisa ditambah. Ya, dan perjalanan atau konsep hidup Rasul, kemudian aturan hidup Rasul, itulah sunnahnya, jalan hidup Rasul. Ya, ada amalan-amalan yang wajib, ada amalan-amalan yang sunnah, maka hukumnya sama, tidak bisa dirubah. Ya, tidak bisa dirubah menjadi yang wajib, sunnah menjadi yang wajib menjadi yang sunnah, atau yang haram menjadi halal, atau mungkin makruh menjadi haram, tidak bisa dirubah sama sekali. Nah, demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, baik Ustaz, sudah jelas jawaban yang telah diberikan. Berarti makna sunnah di sini bisa bermakna tuntunan, begitu Ustaz ya, dari Nabi SAW. Sunnah di sini artinya itu hal yang mustahab dalam wajib dan lawannya yang mustahab. Nah, seperti itu. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Semoga dapat dipahami ya oleh sang penanya, dan juga bagi kita semua yang menyimak malam hari ini, semoga menjadi tambahan ilmu dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Baik pemirsa Fata TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kali ini telah terhubung bersama kita penelpon pertama. Ada Bapak Mardanis di Lampung. Kita sapa Fata TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak, pertanyaannya. Mau bertanya Ustaz. Iya, Pak. Baik. Terputus. Baik, qadarullah, dari Bapak Mardanis di Lampung tadi mungkin ada gangguan ya, entah gangguan sinyal, qadarullah, teleponnya terputus, ataukah kita akan terhubung dengan penelpon yang lainnya. Baik, alhamdulillah sudah terhubung dengan penelpon berikutnya. Ada kali ini Bapak Asep di Lampung. Fatwa TV ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, silakan Pak Asep.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Ustadz, mau tanya nih Pak Ustadz tentang tahiyat dalam sholat nih Pak Ustadz. Apabila kita sholat berjamaah gitu Pak Ustadz, kita sebagai makmum. Terus ketika ketika membaca tahiyat, imamnya sudah salam tapi kita belum selesai membaca tahiyat gitu Pak Ustadz. Nah, Kira-kira baru asyhadu alla ilaha illallah, terus imam udah salam, apakah kita boleh nggak kita ikut salam juga gitu Pak Ustadz? ya. Baik, cukup Bapak. Nah itu aja Pak Ustadz. Itu aja Pak Ustadz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Asep di Lampung. Barakallahu fiik. Jadi dalam solat berjamaah di tatkala membaca tahiyat, ya sementara kita belum sempurna menyelesaikan tahiyat, sementara imam telah salam. Nah, apakah kita mengikuti imam salam atau ya melengkapi? Ya, jika ya yang tersisa dari tahiyat ya adalah ya hal mungkin yang bagian yang atau sedikit yang tersisa, maka dilengkapi. Ya, lengkapi, kemudian setelah itu salam, mungkin tertunda sedikit ya, maka setelah itu mengucapkan salam. Tapi begitu kita telah baru mungkin at-tahiyatu lillah dan ternyata imam telah salam, maka dalam hal ini ya kita mengikuti imam, dan kekurangan yang ada dalam bacaan kita maka dilengkapi dengan bacaan imam. Innamal ju'ilal imam liyutamma bihi. Maka itu di antara hikmah solat berjamaah, ada kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh makmum ya, maka bacaan imam itulah yang melengkapi atau ya karena dia menjadi panutan dan imam. Nah, tapi di sisi lain juga kita mengingatkan. Nah, ini penting para imam, maka solatlah dengan benar, jangan tergesa-gesa, jangan yang cepat selesai, baca yang sempurna, ya jangan tergesa-gesa, direnungi, dihayati, begitu ya. Maka kenapa? Karena ya kesempurnaan solat tersebut, kesempurnaan solat makmum juga tergantung dengan sempurnanya solat imam. Jadi dalam hal ini, jika yang tersisa dari tahiyat tinggal sedikit, maka lengkapi, kemudian salam. Ya, kendati tertunda sedikit tidak ada masalah. Tapi jika seandainya baru ya membaca tahiyat ya, kemudian ternyata imam telah salam ya, atau mungkin di waktu kita ya di rakaat terakhir ya kita langsung ya duduk karena mendapatkan imam tahiyat, kemudian kita baca tahiyat ternyata imam telah salam, ya kita tentu bangkit melengkapi solat yang kurang. Jadi intinya jika masih tersisa sedikit untuk bisa dilengkapi, maka baca sampai selesai kemudian salam. Tapi jika masih ya membutuhkan waktu yang lama sementara imam telah salam, maka kita mengikuti imam, dan kekurangan yang terjadi dalam bacaan tahiyat tadi, maka apa yang solat imam atau yang menjadi imam itu akan melengkapi kekurangan yang ada dalam solat makmum. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, syukran Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Barakallahu fiik, jazakallah khairan. Semoga jawaban tadi dapat memberikan kejelasan ya bagi yang bertanya, dan juga menambah ilmu sekaligus menjadikan ilmu tersebut adalah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak malam hari ini. Baik, pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, telah terhubung bersama kita malam hari ini ada penelpon kedua, ada Abu Rizal di Kalimantan. Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Abu Rizal pertanyaannya. Maaf, saya mau bertanya ibadah haji. Oh ya, kalau ibadah haji kan diwajibkan sekali. Halo Pak. Ada kesempatan kedua. Baik, Abu Rizal. Masalahnya sekarang kan. Halo. Halo Abu Rizal, ya suaranya kurang jelas barusan, mohon diulangi. Oh iya, saya mau tanya, baguskah ini Pak Ustadz ya?
Ya, Iya, sudah silakan, terdengar, silakan. kita bisa didengar. Ya, saya mau bertanya terkait masalah ibadah haji sama umroh. Iya. Dan kalau ibadah haji kan sekali seumur hidup Pak Ustadz ya. Masalahnya sekarang kalau kita mau mengikuti nunggunya lama. Iya. Kalaupun sudah daftar memang lama. Seandainya sudah daftar ada niat tapi belum waktunya kita meninggal, nah itu ada hitungan itu Pak Ustadz ya. Kalau Ya, halo, Abu Rizal. Nah, suaranya hilang ya. Mungkin ya televisi dia suaranya ditutup dulu. Nah. Oh iya, betul. Ya, Abu Rizal, mohon maaf, suaranya kurang terdengar. Mungkin volume televisi bisa dikecilkan, Abu Rizal. Masya Allah, qadarullah terputus. Bagaimana Ustaz? Apakah sudah bisa kurang lengkap ya? Kita kurang lengkap ya menerima informasi dari pertanyaannya. Jadi iya. Makanya jawabannya enggak. Iya, Ustaz, tidak bisa juga. Tapi seperti masalah haji dan umroh. Seperti Ustaz. antriannya lama Iya, gitu ya. Ustaz. Setelah itu kita enggak tahu apa ujung dari pertanyaan tadi. Iya, Mudah-mudahan beliau bisa bergabung lagi ya. Baik, Ustaz. Nah. Barakallahu fiik ya qadarullah, terputus dari Abu Rizal tadi di Kalimantan. Baik, mungkin sudah terhubung dengan penelpon berikutnya. Kita terima terlebih dahulu. Masya Allah, sudah ada penelpon ketiga dari Ibu Elvis ya di Sumatera Barat. Foto TV, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam Ustaz. Oh iya, ini Bapak ya? Elvis ya, betul Ustaz. Oh, dengan Bapak Pilihan. Elvis, dari Masya Allah. Bukit Tinggi, dari Bukit Tinggi Ustaz. Bukit Tinggi. Silakan. Ya, dari Bukit Tinggi. Ya, silakan Bapak. Ya, mohon izin bertanya Ustaz. Nah. Ya. Halo? Halo, ya, sudah terdengar Bapak, silakan. Sudah. Ini tentang apa Ustaz? Tentang merapatkan saf ya. Itu bagaimana baik sebagai imam untuk menyuruh makmum atau melakukan makmum merapatkan saf ini. Iya. Kemudian ya makmumnya kadang-kadang rapat itu tidak betul-betul bersentuhan antara satu dengan yang lainnya, tumitnya itu. Bagaimana itu Ustaz? Baik sebagai imam maupun sebagai makmum itu bagaimana? Apakah sudah masuk dalam hal katakanlah sebagai merapatkan soft salat begitu yang sempurna, bukan kesempurnaan salat itu Ustaz. Iya, siap. Cukup Bapak? Ya, itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Nah, Masya Allah. Ya, terima kasih kepada Pak Elvis ya di Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Masalah merapatkan saf ya dalam solat ya. Ya, sebagaimana yang dimaklumi bahwa merapatkan saf kemudian lurus itu semua adalah bagian dari kesempurnaan solat ya. Taswiyatus sufuf ya, taswiyat itu meluruskan, kemudian merapatkan ya. Sampai Nabi mengatakan wala tada' furujatan lisyaitan, jangan tinggalkan celah bagi syaitan. Artinya ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk dalam salat itu merapatkan saf lurus, tidak ada celah yang dibiarkan ya, karena di situ ya syaitan akan masuk. Nah, oleh karena itu imam berkewajiban ya untuk mengingatkan makmum ya, memperhatikan ya sebelum dia mulai sholat, menghadap ke makmum dulu, perhatikan jika ada mungkin saf yang belum sempurna di saf pertama atau mungkin masih ada yang renggang, maka katakan tolong dirapatkan untuk kesempurnaan sholat kita. Ya, secara sholat ya sah, tapi tentu kesempurnaannya kurang ya.
kesempurnaannya kurang. Oleh karena itu ya kita melihat ya sunnah ini memang harus kita sering sampaikan di masyarakat, ya disampaikan ke masyarakat agar ini adalah sebagian dari kesempurnaan solat. Ya, solat adalah rukun yang pertama setelah syahadatain, yaitu rukun yang kedua ya setelah syahadatain, dan ini adalah rukun yang terpenting ya. Maka hendaklah kita berusaha menyempurnakan solat dengan merapatkan saf. Nah ini perlu, karena kita melihat di sebagian masyarakat dia punya semangat solat, tapi ternyata solatnya itu ya masih jauh dari tuntunan sunnah Nabi SAW. Maka kewajiban adalah memperbaiki solat orang yang telah solat dan mengajarkan atau mengajak orang yang belum solat untuk solat. Ini dua hal. Jangan mengira kita udah solat selesai begitu, enggak. Perbaiki solat kita. Karena Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Bagaimana Rasul mengajarkan pada para sahabat ya, solat mereka rapat ya. Oleh karena itu kesimpulan ya jawabannya kurang sempurna solatnya karena tidak jadi rapatkan dan tidak diluruskan safnya. Nah, maka tugas makmum mengingatkan imam, atau imam harus ya mengingatkan makmum agar mereka menjaga saf, meluruskan, dan itu sebagai bukti juga kedekatan hati ya, seperti itu. Kedekatan fisik itu insya Allah juga akan memberikan efek yang positif, di mana semakin terjalin kedekatan batin antara kaum muslimin. Nah, wallahu a'lam. Nah. Taib Ustaz, syukron, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga jawaban tadi dapat dipahami bagi yang bertanya khususnya, dan juga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak malam hari ini. Baik pemirsa, sebelumnya kami himbau kepada seluruh penelpon agar nantinya dapat mengecilkan volume televisi terlebih dahulu, agar nantinya suara bisa terdengar dengan jelas ya. Barakallahu fikum. Baik, telah terhubung bersama kita malam hari ini penelpon keempat, ada Pak Soleh Haji di Bengkulu, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Naam, tafadhol Pak. Naam. Ya, Ustadz, ini tentang adab berdoa, Ustadz. Naam. Kapan mengangkat tangan dan kapan tidak perlu mengangkat tangan. Seperti setelah wudhu, itu kan ada doanya. Kemudian antara azan dan qomat disuruh berdoa, gitu. Apakah lebih utama ngangkat tangan atau tidak, begitu? Yeah. Nah, kemudian di dalam sujud dan tahiyat akhir itu disarankan juga berdoa. Nah, itu berdoanya itu apakah didahului dengan adab-adab berdoa seperti memuji Allah, membaca salawat Nabi, baru berdoa begitu, atau langsung berdoa gitu Ustadz di sujud dan di tahiyat akhir? Syukron, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Soleh Haji di Bengkulu ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya tentang adab-adab ya berdoa, di antaranya angkat tangan ya, mengangkat tangan. Kapan dan di kapan waktunya ya mengangkat tangan ya. Secara umum bahwa mengangkat tangan itu merupakan salah satu dari adab berdoa ya, dan itu merupakan ya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ya. Kemudian dijelaskan oleh para ulama dalam mengangkat tangan tersebut ya, dalam berdoa itu juga ya disunnahkan kita mengangkat tangan di waktu atau di tempat Rasul mengangkat tangan. Tapi di waktu ya berdoa di mana Rasul tidak mengangkat tangan, maka juga tidak disyariatkan mengangkat tangan. Nah, atau adapun berdoa secara umum ya, maka disyariatkan mengangkat tangan. Contoh, di waktu kita istisqa ya, itu mengangkat tangan. Rasulullah SAW di waktu berkhutbah Jumat, datang seorang Arab Badui ya, mengadukan permasalahan ya kemarau ya, yang berkepanjangan sampai hewan ternak mereka banyak yang mati, kebun mereka banyak yang gersang begitu ya. Kemudian beliau berdoa, mohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah berdoalah agar menurunkan hujan. Maka Rasulullah di waktu berkhutbah angkat tangan,
sampai terlihat ya putih ya kedua ketiak beliau, mengangkat tangan beliau. Berarti ini juga ya disyariatkan waktu istisqa. Naam, seperti itu. Kemudian di waktu ya doa di luar solat, di waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam di wukuf di Arafah, di waktu beliau sallallahu alaihi wasallam di waktu perang Badar, boleh mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangan. Ada yang begini mengangkat tangan, ada yang begini. Ya. Tapi di waktu yang namanya ibtihal, itu betul ibtihal itu mengangkat tangan setinggi begini. Dalam kondisi yang genting, kondisi yang betul ancaman gitu ya. Nah, adapun di waktu-waktu yang di waktu solat, ya, apalagi di waktu tahiyat, waktu sujud, bahkan solat itu kan isinya doa semua, puji-pujian semua, maka tidak mengangkat tangan. Karena gak mungkin di waktu sujud mengangkat tangan, gimana caranya? Ya gak mungkin. Ya, begitu juga waktu tahiyat. Dan di waktu berdoa, naam secara umum adabnya memuji Allah, kemudian berselawat. Di dalam solat itu udah puji-pujian bagi Allah semuanya, ya. Maka isinya doa, puji-pujian. Nah, oleh karena itu kata para ulama, kenapa berdoa sebelum salam? Berdoa sebelum salam adalah tempat yang utama atau waktu yang utama, ya, posisi yang utama, karena dari awal kita telah memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, puji-pujian semua. Ya, kemudian nanti juga waktu tahiyat ada salawatnya, gitu. Kemudian sebelum kita mengakhiri mengucapkan salam, berdoa dulu. Nah, dalam kondisi seperti itu jangan angkat tangan, karena Rasul tidak mengangkat tangan. Hanya memerintahkan Mu'adz jangan dilupakan, yang kau tinggalkan doa di penghujung salatmu. Maka Rasul juga membaca, ya, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha anta. Sebelumnya Allah min a'udzika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masih dajjal, dan doa yang lain, ya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian setelah wudu juga tidak mengangkat tangan karena tidak dapatkan ya perintah mengangkat tangan, ya. Kemudian ya antara azan, naam, jika kita berdoa maka tidak ada masalah mengangkat tangan. Jadi intinya di waktu dan posisi di mana Rasulullah SAW mengangkat tangan dan bukan di waktu sholat, maka itu adalah kita mengangkat tangan. Adapun hanya zikir tasbih tidak mengangkat tangan. Tapi begitu permohonan mengangkat tangan, atau di waktu mungkin di waktu haji, ya, di waktu menghadap di waktu sa'i, menghadap ke Ka'bah untuk ya memulai sa'i, di waktu juga kita berdoa dalam perjalanan, ya, memohon kepada Allah, kemudian di waktu mohon turun hujan, mungkin di antara azan dan iqamah, naam. Adapun waktu berdoa, ya, adapun imam di waktu khutbah, ya, tidak mengangkat tangan, ya. Jadi intinya mengangkat tangan di tempat atau waktu atau di posisi Rasul mengangkat tangan. Tapi tempat-tempat yang tidak mengangkat tangan, maka kita tidak mengangkat tangan. Adapun di dalam sholat ada berdoanya, tidak lagi ada puji-pujian lagi, karena kita dari awal telah memuji Allah, telah berselawat, kemudian setelah itu ya berdoa di waktu sujudnya, di waktu rukuknya, dan sebelum salam. Nah, demikian. Allahu a'lam. Masya Allah, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, jazakallah khairan. Semoga jawaban tadi dapat dipahami ya oleh sang penanya khususnya, dan juga dapat dipahami oleh kita semua yang menyimak malam hari ini, dan semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pemirsa Fata TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali terhubung. Penelpon kelima malam hari ini ada Abu Rizal di Kalimantan. Baik, yang tadi sempat terputus ya, silakan Fata TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Maaf silakan. Pak Ustadz, tadi sempat terputus karena ini mau menanyakan terkait masalah ibadah haji sama umroh Pak Ustadz ya. Nah, kalau ibadah haji kan kewajibannya sekali seumur hidup Pak Ustadz ya. Nah.
Cuman masalahnya kalau kita mau mengikuti aturan dengan pemerintah, sekarang antriannya lama Pak Ustadz ya Pak. Jadi bagaimana kalau kita alihkan dulu ke melaksanakan umroh Pak Ustadz ya. Nah, Tetapi nanti misalnya taruhlah qadarullah misalnya di tengah sebelum waktu pelaksanaan ibadah haji giliran kita meninggal, apakah memang ada apa namanya hitungannya ya di hadapan Allah Pak Ustadz, karena kita sudah niat terus kita melaksanakan ibadah umroh sekali atau 2 kali. Nah itu Pak Ustadz, ibadah umroh itu ada nggak tingkatannya ya? Kalau misalkan seperti ibadah haji kan wajib, selebihnya sunat. Ini kalau umroh pertama misalkan nanti Allah takdirkan lagi kita bisa berangkat lagi umroh yang kedua, itu sama saja kah Pak Ustadz ya nilainya Pak Ustadz? nah. Mungkin itu saja Pak Ustadz yang mau saya tanya. Terima Ya. kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Bapak ya Abu Rizal di Kalimantan. Barakallahu fiik atas pertanyaannya tentang masalah haji ya, yang luar biasa ya. Lama antrinya ya. Puluhan tahun juga ya, belasan tahun, puluhan tahun. Ya, semoga Allah berikan kemudahan kepada kaum muslimin yang telah berniat memiliki ya kecukupan harta untuk bisa segera berangkat haji. Allahumma amin. Ya, pertama tentang masalah hukum haji ya, Allah menyebutkan bahwa haji itu wajib bagi yang mampu. Dan kewajibannya sebagaimana kata Nabi ya, hanya sekali dalam seumur hidup. Alhamdulillah. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengetahui bagaimana kondisi hambanya. Ya, Allah telah mengetahui bagaimana kondisi kita sampai saat ini. Begitu sulit ya untuk mendapatkan ya kursi atau mendapatkan ya giliran untuk bisa haji. Maka bila kita telah ya menabung untuk haji dan menunggu waktu keberangkatan, ya ternyata ya tidak sampai, ajal lebih dahulu ya mendatangi kita sebelum datang giliran haji. Maka dalam hal ini ya Allah Subhanahu wa taala mengetahui, berarti kita tidak masuk pada orang yang tidak mampu karena belum sampai waktunya. Nah, maka dalam hal ini seorang tidak berdosa. Ini yang tentang masalah haji. Kemudian bagi seorang yang ingin umroh, seandainya mungkin yang menunggu haji cukup lama, maka dia berumroh, kemudian mengulang umroh. Apakah sama ya haji umroh yang kedua dan yang pertama? Ya, dalam hal ini masalah kewajiban umroh ini terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Apakah juga wajib seperti 1 kali seumur hidup seperti haji, ya, atau tidak? Ya, dalam hal ini wallahu a'lam ya diutamakan bagi yang memiliki kelebihan harta, maka ya diutamakan untuk segera juga umroh jika kesempatan haji masih tertunda. Nah, seperti itu. Adapun untuk umroh selanjutnya ya begini, keutamaan umroh itu jelas ya, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma ya salawatul khams ya, al-umrah bainal umrah yaitu adalah kafarah, penghapus ya dosa-dosa di antara umrah-umrah tersebut. Haji ya juga akan menghilangkan ya kepakiran dan juga penghapus dosa. Haji mabrur salahu jazaa'il jannah. Yang menjadi permasalahan ya, terkadang keutamaan umrah itu ya tidak dinilai dari satu sisi saja. Ya, kalau umrohnya berulang kali tapi ya aku ingin mencari ria, ingin dipuji, ya nggak ada keutamaannya sama sekali. Ya. Atau begitu seorang 1 kali umroh atau 2 kali umroh, kemudian umroh di bulan Ramadan, ada keutamaannya seperti itu. Jadi keutamaan suatu ibadah tidak bisa dinilai dari satu sisi saja, tergantung pada niatnya. Ya, sekarang kita melihat sebagian haji begitu pulang ya seperti pulang bukan pulang dari haji, penampilan semua kemewahannya, perhiasannya, pakaiannya tidak ada berubah, semakin ya lebih parah dari sebelum keberangkatannya. Ini haji yang seperti ini kita khawatirkan, haji yang ya waliyazubillah ya hanya sebagai
berturis begitu saja ya. Oleh karena itu kembali kepada niat dan juga waktu-waktu yang mulia untuk berumroh. Maka di situ akan terdapat keutamaan dari ibadah tadi. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik, syukron Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga jawaban tadi dapat dipahami dan memberikan kejelasan bagi yang bertanya tadi Abu Rizal di Kalimantan. Ya, alhamdulillah dapat terhubung kembali setelah tadi qadarullah sempat terputus ya. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Baik, kembali telah terhubung malam hari ini penelpon berikutnya ada Ummu Zahra di Riau, Fatwa TV. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, jelas Ustaz. Naam, alhamdulillah. Tafadhali. Ya, terima kasih. Ini terkait dengan ketika kita melakukan, karena kita takut tertinggal atau tertidur, setiap malam kita melakukan sholat witir itu setelah selesai sholat sunat Isya, Ustaz. Dan itu kita lakukan rutin setiap malam. Apakah itu diperbolehkan? Dan yang kedua, ketika kita dalam safar, dalam perjalanan, kita mengqashar sholat dan maghrib dengan Isya, setelah selesai sholat Isya, langsung kita melakukan sholat witir 1 rakaat. Nah, apakah hal seperti ini dibenarkan juga? Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah. Terima kasih kepada Ummu Zahra di Riau, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan. Salat witir sebelum atau setelah salat Isya. Jadi di awal waktu ya, tidak di penghujung malam. Bagaimana hukumnya? Ya diperbolehkan. Jika ya seseorang ya merasa atau mungkin ya khawatir tidak bisa bangun ya sebelum subuh sehingga terlewatkan salat witir, maka dia sholat di awal waktu. Sebelum tidur dia sholat. Nah, tidak ada masalah. Sebagian sahabat juga melakukan seperti itu. Nah, tapi jika seandainya dia bisa bangun sebelum waktu sholat atau sebelum fajar setengah jam misalnya, atau mungkin ya 1/4 jam masih bisa ya, maka lebih baik dia menunda dan menjadikan witir itu sebagai penutup. Nah, ini yang lebih utama. Tapi jika dirutinkan ya sebelum Isya tidak ada masalah. Memang begitulah yang mampu dilakukan. Tapi alangkah baiknya juga mulai ditingkatkan, dibiasakan bangun sebelum subuh. Ya setengah jam, ya begitu. Kalau saya sekali mungkin terasa capek, mungkin letih sekali, khawatir tidak terlewatkan nanti dan tidak biasa sholat witir, maka ya sholat setelah sholat Isya, sholat witir 3 rakaat atau 1 rakaat. Nah, kemudian tadi dalam safar ya, dalam perjalanan ada mengqashar maghrib dan Isya ya, kemudian ya apakah witir setelah itu 1 rakaat diperbolehkan? Ya tidak ada masalah, diperbolehkan. Dan terkadang kalau perjalanan malam misalnya, kadang sebagian ya transportasi itu, armada itu kadang tidak berhenti atau mungkin terlambat, subuhnya mungkin dah kesiangan, ya nggak sempat kita sholat witir, tidak ada masalah ya, witir begitu setelah sholat Isya witir 1 rakaat. Nah, seperti itu. Tapi seandainya masih bisa ya sebelum subuh telah berhenti dan pas masih ada waktu untuk ya witir ya, tentu itu akan lebih baik. Tapi dalam perjalanan biasanya sulit untuk mengatur waktu ya, kecuali kalau kita perjalanan pribadi bersama keluarga bisa kita mengatur waktu seperti itu. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, jawaban yang cukup jelas ya dari Ustaz. Semoga dapat dipahami oleh sang penanya. Tadi ada Ummu Zahra di Riau, barakallahu fiki, Masya Allah. Baik pemirsa Foto TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali telah terhubung. Kali ini ada penelpon ke-6, Ibu Rosmini di Pacitan, Foto TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Naam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali Ibu. Mohon maaf Ustaz. Ya, nah. Pertanyaan saya minggu yang lalu itu saya menyampaikan
tentang menjawab azan dan menyampaikan tentang habis haji. Nah, Terus maksud saya tidak kok saya itu ria, tapi maksud saya masalah haji itu saya ingin bertanya Ustadz, karena saya mengalami itu apa itu murur itu Ustadz. apa? Ya baru mendengar juga baru murur. Istilah murur Ustadz. Murur? Ya. Gurur atau murur? Murur. Jadi usia lanjut atau orang yang agak terganggu kesehatannya itu tidak lama di Musdalifah. Tidak sampai turun di Musdalifah. Jadi terus langsung ke Mina. Terus itu bagaimana riwayatnya? Karena saya juga baru mendengar dan saya baru mengalami itu. Maka saya mohon maaf kok menyampaikan tentang haji. Saya tidak kok bermaksud ria, Ustadz. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, Ustadz. Nah, jadi Terima kasih jawabannya. Jadi sebentar Bu. Jadi di waktu pulang dari atau kembali dari Arafah itu melewati Muzdalifah hanya melewati begitu saja, murur saja, tidak mabit begitu. Iya. Nah, jadi. Tapi saya tidak ikut yang murur itu. Saya alhamdulillah bisa mengikuti istirahat di Musdalifah. Terus sebagian itu yang kondisinya agak terganggu kesehatannya, juga usianya yang sudah agak lanjut itu langsung ke Mina. Cuma ya beberapa menit mungkin mungkin seperti itu. Terus itu bagaimana sebenarnya yang diriwayatkan? Iya, nah. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali lagi Ustadz, tadi kok saya sampaikan. Barakallahu fiik. Nah. Ya, terima kasih kepada Ibu Rosmini di Pacitan ya. Semoga ibadah hajinya diterima oleh Allah menjadi haji mabrur, begitu juga ya yang sempat berangkat haji pada tahun 2024 begitu ya. Nah, taib tidak diragukan bahwa mabit di Muzdalifah merupakan wajib haji ya, wajib antara wajib haji. Dan waktu mabit tersebut ya tentunya begitu meninggalkan Arafah kemudian ke Muzdalifah mabit sampai ya salat subuh ya, sampai salat subuh, begitu yang dilakukan Nabi SAW. Tapi dalam hal ini ada keringanan bagi mereka yang udah atau juga yang kaum wanita, apalagi yang telah uzur, dan mungkin bagi mereka yang pendamping begitu ya. Maka begitu mereka sudah sampai pertengahan malam, maka diperbolehkan mereka lebih dahulu keluar untuk menuju Mina. Seperti itu. Nah, maka ini ada uzur. Ya, tidak semua orang yang mendapatkan seperti itu. Bagi mereka yang lemah, tua, atau sakit, atau juga bagi mereka yang mungkin pengembala gitu ya, seperti itu, dan pendamping. Nah, bagi mereka yang kaum wanita, dan uzur, tua, maka diperbolehkan ya. Tapi tidak cukup hanya melewati begitu kemudian murur langsung ya, berapa menit ya, kemudian langsung berangkat ya, tidak cukup seperti itu. Nah, tidak cukup seperti hanya murur, melewati begitu saja. Dan itu jelas menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ada keringanannya itu adalah begitu mereka sampai di Muzdalifah, kemudian menunggu sampai pertengahan malam, kemudian diizinkan untuk lebih duluan meninggalkan Muzdalifah karena faktor umur, kemudian karena sakit, ada bagi mereka yang mendampingi. Nah, seperti itu. Maka ya dalam hal ini berarti sekedar murur saja meninggalkan wajib dari wajib haji. Bagi meninggalkan salah satu dari wajib, maka dia ya terkena sanksi, yaitu membayar dam seperti itu. Nah, membayar dam. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik Ustadz, syukron atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban tadi dapat memberi penjelasannya dan dapat dipahami oleh yang bertanya, khususnya tadi ada Ibu Rosmini di Pacitan, dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita yang menyimak malam hari ini. Baik, pemirsa Foto TV dan juga para pendengar, alhamdulillah kembali telah terhubung bersama kita malam hari ini. Ada penelpon ke-7, ada Ibu Iis di Bandung. Foto TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Izin bertanya Ustadz,
Nah, silakan Ibu. Begini, saya mau tanya kalau misal sholat fardu itu selain dari subuh kan ada tahiyat awal, itu bacaannya sampai mana atau sampai innaka minal majid atau sampai mana? Terus kalau doa kunut di waktu sholat witir yang terakhir, yang satu itu sampai mana juga? Sampai sholawat atau sampai mana? Syukron jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu. Ya. Waktu doa witir, doanya sampai di mana begitu? Kunut witir. Kunut witir. Iya. Witir. Salat witir, doa kunut kan. Nah, itu sampai mana bacaannya? Kan Allahumma hadina fiman hadait. Yeah, gitu. Kalau saya biasanya suka pakai ujungnya tuh sholawat gitu. Terus yang tahiyat awal itu sampai mana juga itu bacaannya. Baik. Taib. Afwan Ibu, barakallahu fiik. Taib. Ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Iis ya di Bandung, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Yang pertama waktu tahiyat awal ya, bukan tahiyat akhir. Waktu salat sampai di mana ya? At-tahiyatu lillah wassalawat wattayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian ya tahiyat pertama itu dibaca sampai ya asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, seperti itu. Adapun ya di waktu tahiyat akhir maka kita melengkapi dengan baca ya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai selesaikan. Seperti itu. Jadi dari tahiyat pertama yaitu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di situ. Yaitu tahiyat yang pertama. Adapun tahiyat terakhir selesaikan dilengkapi dengan membaca salawat pada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, adapun masalah salat witir doanya, ya, naam juga disunnahkan berdoa di waktu witir. Baik dengan membaca doa yang diajarkan oleh Rasul kepada Hasan ya, naam, kepada Ali bin Abi Thalib. Naam, Allahumma adini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la ya'izzu man adait wa la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'ala. Naam, lakal hamdu ala ma qadait. Naam, sampai akhirnya. Kemudian tidak khusus itu saja. Jadi bukan itu saja. Ya, kendati itu doa kunut itu juga yang dibaca oleh ya kaum muslimin yang mereka bermadhab Syafi'i yang biasa kita dengar berkunut begitu ya. Tapi yang anehnya terkadang nggak tahu di waktu pujian itu disembunyikan atau tidak dikeraskan suaranya. Nah, ala kulli hal ya di waktu salat witir itu tidak khususnya itu doanya. Boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka biridhaka min sakhati wa bi mu'afatika min 'uqubati wa bika mink la uhsi sanan 'ala anta kama athnaita 'ala nafsik. Tambah doa. Jadi seperti itu. Enggak ada masalah. Kemudian diakhiri dengan ya wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa alihi washabihi wasallam, kemudian ruku'. Jadi intinya bisa dengan membaca doa witir yang biasa mungkin tidak dihafal oleh Ibu Iis, kemudian juga menambah doa-doa lain memohon ya kebaikan dunia akhirat ya untuk diri dia dan kaum muslimin, seperti itu. Jika seandainya ada kaum muslimin dalam keadaan menghadapi ancaman, bisa menambah mungkin kunut, mendoakan kejahatan atau kehancuran bagi musuh-musuh Islam dan keselamatan bagi kaum muslimin, seperti itu. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, jawaban yang cukup jelas. Semoga dapat dipahami oleh Ibu Iis yang bertanya tadi ya. Barakallahu fiik. Dan pemirsa, Masya Allah telah terhubung kembali. Ada penelpon ke-8 malam hari ini. Ada hamba Allah di Riau. Kita masih punya waktu sekitar 4 menit Ustaz. Nah. Baik, Fauta TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini maaf Ustadz yang cepat.
ini kita seorang muslim bekerja di tempat non muslim, apakah boleh seperti bekerja mendirikan tempat ibadah, membuat kuburan yang ada simbol-simbol agamanya? Syukron jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada hamba Allah ya di Riau. Ya, dalam hal ini bekerja untuk membuat hal seperti itu tidak diperbolehkan. Ya, jangan karena bekerja di tempat non muslim untuk membuat bangun kuburan. Jika di kaum muslimin yang sebagian mungkin kuburan di dibangun di atasnya bangunan atau di keramik, itu tugas kita jangan, karena itu menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Rasulullah melarang untuk membangun di atas kuburan, bangunan apapun. Ya, kuburan bukan tempat membangun, bukan pakai simbol-simbol, atau nanti kalau non muslim pasti nanti di situ pakai simbol salibnya dan yang lainnya, maka itu tidak diperbolehkan, karena pertama secara hukum terlarang dalam Islam, kemudian juga itu termasuk tolong menolong dalam kejahatan. Oleh karena itu tinggalkan hal seperti itu, dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti yang lebih baik. Maka Bapak hamba Allah yang bertanya, mohon kepada Allah untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan syariat, dan bertakwalah kepada Allah, karena barang siapa yang bertakwa dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dibukakan pintu untuk menghadapi solusi yang sedang dihadapi. Jadi intinya tidak diperbolehkan. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Itu jawaban terakhir Ustaz dari pertanyaan terakhir kita malam hari ini Ustaz. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu dan jawaban-jawaban yang telah diberikan. Barakallahu fikum. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita malam hari ini, qadarullah karena waktu yang membatasi. Dan sebelum kita tutup, izinkan kami mengundang dan mengajak pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam dakwah Islam di Fatwa TV ini melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Barakallahu fikum, dan jangan lupa pemirsa untuk saksikan selalu program live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan informasi seputar Fatwa TV dan juga Dewan Fatwa bisa Anda akses dengan sangat mudah melalui alamat website kami di fatwatv.id dan juga dewanfatwa.com. Dan sampai berjumpa kembali pemirsa sekalian dalam program-program live interaktif yang berikutnya. Saya mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nazar sudah bersuci atau berumah, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.